Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali dengan Ustadz Irwan dalam pelajaran IPA. Baik anak-anak, di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas klasifikasi makhluk hidup. Kita sudah mencoba untuk menggunakan kunci determinasi. Kemudian kita juga memberi nama ilmiah dengan aturan binomial nomenklatur, ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas klasifikasi 5 kingdom. Tapi tidak habis semuanya insya Allah. Di pertemuan kali ini mungkin Ustadz hanya membahas 2 kingdom saja, ya. Nah, kingdom apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Kita akan membahas kingdom pelantai. Iya. Atau kingdom tumbuhan. Baik, anak-anakku sekalian, tumbuhan, kalau kita berbicara tentang tumbuhan, ya, makhluk Tuhan, makhluk Allah yang sering kita sia-siakan, Masya Allah ya. Kita tidak sadar, kita sering membuat si tumbuhan ini menderita, ya enggak? Kita nggak sadar sering memetik tanaman begitu saja ya, menginjak tanaman begitu saja. Padahal sungguh besar sekali manfaat tanaman bagi kehidupan manusia. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lebih dalam tentang pengelompokan tanaman, Ustadz ingin menjelaskan ciri-ciri tanaman dulu yang khas pada tanaman. Oke, baik. Tanaman atau tumbuhan atau plantae, ciri yang pertama adalah dia punya kloroplas. Apa itu kloroplas, Ustadz? Baik, di pertemuan yang kemarin, yang beberapa minggu yang lalu ya, kita sudah membahas tentang sel. Nah, di selnya tumbuhan ini ada yang unik. Jadi tumbuhan itu punya yang namanya kloroplas. Ya, kloroplas itu adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Dan ini hanya dimiliki oleh kelompok tumbuhan dan beberapa alga ya. Sehingga ciri khas tumbuhan adalah dia punya kloroplas. Oke, ciri yang kedua dari tumbuhan adalah tumbuhan itu multiseluler. Masih ingat multiseluler? Multi artinya banyak, seluler artinya sel. Jadi tubuhnya tersusun atas banyak sel. Oke. Ciri selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu tumbuhan ini kalau kalian pegang batangnya ya, maka dia teksturnya keras, tidak lentur. Sangat berbeda dengan kulit kita atau kulitnya hewan. Lentur dan elastis, ya. Nah, kenapa? Karena pada dinding selnya tumbuhan dia memiliki yang namanya zat selulosa. Ya. Dan tumbuhan ini khusus pada tumbuhan dia punya dinding sel. Berbeda dengan hewan, dengan manusia. Manusia, hewan nggak punya dinding sel. Ya, namanya dinding itu teksturnya keras ya. Dinding keras ya. Iya, sehingga teksturnya tumbuhan pun keras karena dia memiliki dinding sel, lebih-lebih dinding selnya tersusun atas zat selulosa. Oke, ciri yang keempat adalah tumbuhan itu dia bergerak secara pasif. Kita tidak pernah menjumpai tumbuhan loncat-loncat lari-lari. Ya, kalau ada tumbuhannya seperti itu, maka sangat menyeramkan. Oke, baik nak. Jadi tumbuhannya pasif, dia tidak bisa bergerak aktif. Oke, itu dia ciri-ciri tumbuhan. Kita lanjut ke klasifikasi tumbuhan. Oke, baik anak-anakku sekalian, bisa dilihat pada layar di samping. Iya, ini adalah bagan klasifikasi tumbuhan. Iya, jadi sangat rumit ya. Iya, tenang saja. Setelah ini Ustaz akan jelaskan one by one, satu persatu, ya. Oke. Jadi
tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua, nak. Ya, ada yang namanya tumbuhan berpembuluh dan ada tumbuhan yang tidak berpembuluh. Ya, apa maksudnya berpembuluh, Ustaz? Berpembuluh itu dia punya silem dan floem. Kalau di SD kemarin kalian sudah belajar silem dan floem ya. Silem dan floem itu semacam pipa atau saluran ya, nak ya, yang membawa apa? Bisa sari-sari makanan. Kalau floem ya, kalau silem dia membawa air dan mineral. Nah, itu dia pembuluh. Ya. Jadi ada tumbuhan yang sudah punya silem dan floem, ada tumbuhan yang tidak punya silem floem atau tidak berpembuluh. Oke. Tumbuhan yang tidak berpembuluh, contohnya adalah tumbuhan lumut. Nanti kita bahas lumut. Oke. Kemudian tumbuhan yang berpembuluh yang punya silem dan floem kita bagi lagi. Ya. Ada tumbuhan yang berbiji, ada tumbuhan yang tidak berbiji. Ya, tumbuhan yang berbiji itu bisa kita bagi lagi. Ya. Oke, kita bagi dua menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Ya, apa itu biji terbuka, biji tertutup? Setelah ini Ustadz jelaskan. Ya. Nah, sedangkan tumbuhan yang tidak berbiji, contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan paku. Iya. Kemudian tumbuhan biji terbuka. Ini apa saja contohnya? Ada 4. Ya. Sebagian sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa saja? Ada tanaman pinus, tanaman melinjo, kemudian ada tanaman pakis haji, kemudian ada juga tanaman ginkgo biloba. Khusus ginkgo biloba ini mungkin tidak kita temukan di negara kita ya. Ada di mana dia? Dia lebih banyak hidup di Asia Timur, ya, daerah Cina, daerah Korea, ya, iya, di sekitar sana. Oke, kemudian tumbuhan biji tertutup, ya, itu bisa kita bagi lagi menjadi 2, yaitu biji monokotil atau tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Itu dia bagannya. Dilihat lagi bagannya. Masih bingung? Iya, tidak apa-apa. Setelah ini Ustaz bahas satu persatu. Tetap disimak. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sekarang kita bahas mulai dari tumbuhan lumut. Iya. Jadi lumut ini biasa hidup subur di musim-musim hujan. Ya. Oke, apa saja sih ciri tumbuhan lumut? Iya. Yang pertama, dia hidup di tempat lembab. Iya, kalau tembok rumah kalian lembab, kamar mandi kalian dindingnya lembab, biasanya ditumbuhi lumut. Oke, ciri yang kedua adalah tumbuhan lumut itu dia tidak berpembuluh. Dia belum memiliki jaringan silem dan floem. Ya. Ciri yang ketiga dari lumut adalah bagaimana? Iya, lumut itu dia tumbuhnya tidak tinggi ya, dia berupa lembaran, kemudian ada bagian yang menyerupai akar disebut rizoid, ada yang menyerupai batang dan menyerupai daun, tapi belum disebut akar, batang, daun sejati, masih menyerupai ya. Oke. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah lumut itu memiliki spora sebagai alat reproduksinya. Apa saja macam lumut? Lihat gambar berikut. Oke, ada lumut daun seperti ini. Ya, lumut daun ini sering kita jumpai di dinding-dinding yang lembab, ya, di tembok-tembok yang lembab, di batu-batu yang lembab, ya. Nah, bentuknya seperti ini, seperti hamparan karpet hijau, masya Allah. Kemudian ada lumut apa lagi? Ada lumut ini. Iya, ini namanya lumut tanduk. Kenapa dinamakan lumut tanduk? Lihat saja bentuknya. Ya, ada seperti semacam tanduknya. Nah, ini
biasanya hidup di daerah yang suhunya rendah. Ya, kalau kalian sering hiking ke gunung, biasanya lumut jenis ini banyak dijumpai. Kemudian lumut yang ketiga adalah yang seperti ini. Nah, ini namanya lumut apa? Lumut hati. Masya Allah ya, lumut hati. Lumut aja punya hati, apalagi kita gitu ya. Oke, baik. Kenapa dinamakan lumut hati? Karena bentuknya seperti hati. Katanya sih begitu ya. Coba kalian lihat, apakah seperti hati? Mirip juga ya. Iya, namanya lumut hati atau Hepaticopsida. Oke, itu dia macam-macam tumbuhan lumut. Sekarang kita lanjut ke tumbuhan yang lain. Nah, tumbuhan selanjutnya akan kita bahas adalah tumbuhan paku. Iya. Jangan sampai ada tergambar di benak kalian tumbuhan paku bentuknya seperti paku ya. Oke, bentuknya beragam ya. Nah, seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke klasifikasinya tumbuhan paku, kita bahas dulu ciri-cirinya. Iya, ciri-cirinya hampir mirip sih sama yang tadi kita bahas, lumut ya. Oke, ciri yang pertama tumbuhan paku adalah dia merupakan tanaman Tracheophyta. Apa itu Tracheophyta, Ustaz? Nah, ini lawannya si lumut tadi. Tracheophyta itu dia sudah punya xilem dan floem. Dia sudah punya jaringan pembuluh. Oke. Ciri yang kedua adalah dia merupakan tanaman Cormophyta. Apa itu Cormophyta? Cormophyta itu sudah punya akar, batang, dan daun. Oke, ciri selanjutnya adalah, nah ini juga yang khas pada tanaman paku, yaitu biasanya daun mudanya itu menggulung. Ya, dia menggulung daun mudanya. Nah, ada beberapa tanaman tertentu yang daun mudanya itu bisa dikonsumsi, ya, dimakan, dibuat menu masakan, enak sekali. Silahkan kalian coba ya. Oke, tapi tidak semua jenis paku. Tanyakan mama kalian ya, paku yang mana yang bisa dikonsumsi. Oke, ciri yang keempat, dia memiliki spora, sama seperti lumut untuk alat reproduksi. Seperti ini gambarnya ya, sporanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada pengelompokan tumbuhan paku. Ada apa saja? Ini. Yang pertama, tumbuhan paku itu ada yang dikelompokkan ke dalam kelompok Psilophyta. Kayak gini tumbuhannya Psilophyta. Ini jarang kita jumpai ya. Oke. Kemudian ada Lycophyta. Pernah lihat seperti ini? Belum, nanti dicari. Oke, kemudian ada Equisetophyta. Kayak gini nih. Equisetophyta. Nah, ini biasanya kalian menyebutnya paku ekor kuda. Ini biasanya ada di taman-taman untuk hiasan ya. Nah, yang terakhir yang paling banyak ya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, paku jenis Pterophyta. Ini banyak sekali ya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di tempat-tempat yang lembab tentunya. Oke, nah itu dia tumbuhan paku. Sekarang kita ke tumbuhan yang lain. Oke, baik anak-anak, selanjutnya adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Oke, spermatophyta tadi di bagian yang awal tadi kita bagi menjadi dua ya, biji terbuka dan biji tertutup. Sebelum kita bahas masing-masing, kita jelaskan dulu ciri secara umum tumbuhan berbiji. Apa saja? Berikut cirinya. Yang pertama, dia memiliki bunga atau strobilus sebagai alat reproduksinya. Oke, kemudian hasil reproduksinya nanti adalah berupa biji dan buah yang akan tumbuh menjadi individu baru. Oke, baik. Kemudian kita bagi lagi tumbuhan spermatophyta itu jadi tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Kita bahas dulu tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Oke, baik. Nah,
kenapa dinamakan tumbuhan biji terbuka? Karena bakal bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah atau daging buah. Ya, itu ciri khasnya. Dan ciri yang lain dari Gymnospermae, dia tidak punya bunga, tapi dia punya yang namanya strobilus. Ini sama sebenarnya fungsinya dengan bunga, sebagai alat reproduksi. Oke, apa saja sih yang termasuk ke dalam kelompok Gymnospermae? Ada ini nih. Sama dilihat juga sekalian bentuk strobilusnya ya. Ini tanaman apa? Tanaman pinus. Good, betul. Oke, kemudian ada tanaman apa lagi? Tanaman ini. Tanaman pakis haji namanya. Atau kalau nama ilmiahnya Sikas rumpii. Ya, ini tanaman pakis haji, strobilusnya besar, ada di tengah ya. Itu strobilusnya. Kemudian ada tanaman ini nih. Tanaman melinjo. Ini biasanya dikonsumsi ya. Buahnya dikonsumsi. Oke, ini tanaman melinjo. Kemudian yang terakhir ada tanaman apa? Tanaman ginkgo biloba. Ini yang saya ceritakan tadi, dia adanya di daerah Asia Timur ya, di daerah Cina, Jepang, Korea. Pokoknya yang mata-matanya sipit itu ya, kayak Ustadz. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan membahas tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Oke, baik. Nah, tumbuhan biji tertutup dikatakan bijinya tertutup jika bakal bijinya itu ditutupi oleh daging buah. Ya, oke. Nah, dikelompokkan menjadi berapa? Dikelompokkan menjadi 2, dikotil dan monokotil. Oke. Jadi tumbuhan biji tertutup itu selain dia bijinya ditutup daging buah, ciri khasnya dia juga punya bunga ya. Oke, sebagai alat reproduksinya. Baik. Sekarang kita bahas tumbuhan dikotil dan monokotil. Apa saja sih bedanya? Oke, simak penjelasan berikut. Anak-anakku sekarang kita bahas perbedaan antara dikotil dan monokotil. Jadi yang pertama, aspek yang bisa kita bedakan dari jumlah keping bijinya. Iya, kalau pada monokotil keping bijinya berjumlah 1. Kalau dikotil berjumlah 2. Sesuai dengan namanya ya. Mono artinya 1, di artinya 2. Baik. Selain keping bijinya, kita bisa lihat perbedaan dikotil monokotil juga dari jenis akarnya. Kalau akar tanaman monokotil, dia berjenis serabut, seperti ini. Ya, oke. Ini namanya akar serabut. Ya, jadi yang terdiri dari akar-akar halus ya, dia tidak punya akar pokok. Nah, sedangkan dikotil akarnya berupa akar tunggang ya, seperti ini. Ya, jadi dia memiliki akar pokok, kemudian di akar pokoknya tumbuh akar-akar serabut. Nah, selain dari jenis akarnya, bisa juga kita bedakan antara monokotil dan dikotil itu berdasarkan tulang daunnya. Ya, oke, tulang daunnya. Kalau kalian perhatikan pada lembaran daun tanaman, maka di situ ada seperti tulang-tulang daun ya. Nah, itu ternyata tipenya berbeda-beda. Ya, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah jenis tulang daun pada tanaman monokotil. Ya, jadi ada yang namanya tulang daun sejajar seperti ini ya. Lurus, lurus, lurus. Ini biasanya pada tanaman padi, rumput, jagung, ya. Oke. Kemudian ada jenis tulang daun melengkung seperti ini. Nah, ini pernah lihat pada tanaman apa? Iya, ini tanaman tanaman apa namanya? Tanaman sirih ya.
Iya, tanaman sirih yang kayak gini ya. Kemudian tulang daun pada dikotil seperti apa? Seperti ini. Ya, iya. Jadi tulang daunnya seperti ini namanya tulang daun menyirip. Ya. Kemudian tulang daun selanjutnya adalah tulang daun menjari. Inilah tulang daun yang bisa dijumpai pada tanaman apa? Dikotil. Oke, baik. Selain dari tulang daunnya, dikotil dan monokotil juga kita bedakan dari apa? Dari letak berkas pengangkutnya atau xilem phloemnya. Ya, kalau tanaman monokotil seperti ini gambarnya. Jadi xilem phloemnya tersebar, tidak teratur. Itu kalau tanaman monokotil. Kalau tanaman dikotil, dia teratur, berkas pengangkutnya teratur, ya, membentuk lingkaran, ya. Kemudian ada xilem dan phloem. Di antara xilem dan phloem, lingkarannya itu namanya cambium. Ya, xilem di dalam, phloemnya di luar lingkaran. Nah, itu dia. Ada lagi yang bisa kita bedakan dari dikotil dan monokotil? Ada. Iya. Satu lagi ya, dari jumlah perhiasan bunganya. Jadi perhiasan bunga itu ada kelopak dan mahkota ya. Kelopak bunga dan mahkota bunga. Yang kelopak biasanya berwarna hijau, kalau mahkota yang warna-warni. Ya. Nah, kalau pada monokotil jumlah perhiasan bunganya biasanya kelipatan 3 dan kelipatannya ya. Oke. Kalau tanaman dikotil, jumlah perhiasan bunganya biasanya 2, 4, 5 dan kelipatannya. Oke. Itu dia perbedaan dikotil dan monokotil. Baik anak-anakku, itu dia penjelasan Ustadz terkait kingdom Plantae. Sekarang kita lanjut ke kingdom Animalia. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas kingdom Animalia. Kingdom yang mungkin cirinya sangat berbeda sekali dengan kingdom tumbuhan yang tadi. Baik, apa saja sih ciri Animalia? Jadi yang pertama, dia bersifat heterotrof. Apa maksudnya heterotrof? Sudah kita bahas pertemuan yang lalu, yaitu dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Kenapa? Karena dia nggak punya apa? Nggak punya kloroplas. Jadi tidak bisa melakukan fotosintesis. Oke. Ciri yang selanjutnya adalah dia bersifat multiseluler, tersusun atas banyak sel. Oke, kemudian ciri yang ketiga adalah dia bergerak secara aktif. Ya. Yang keempat, cirinya adalah dia tidak memiliki dinding sel, sehingga hewan termasuk manusia juga tubuhnya lentur ya, karena tidak memiliki dinding sel. Baik, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari Animalia. Bisa dilihat bagannya? Iya. Jadi Animalia atau hewan bisa kita kelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Apa saja? Ada vertebrata dan avertebrata atau invertebrata. Sama ya, avertebrata atau invertebrata. Nah, berdasarkan apa pembagian ini? Berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang dinamakan kelompok hewan vertebrata. Ada apa saja vertebrata? Dia terdiri dari 5 kelas atau 5 kelompok. Yang pertama ada Pisces, ikan. Kemudian amfibi. Kemudian reptil. Kemudian aves. Kemudian animalia. Kemudian mamalia, afwan. Oke. Kemudian tumbuhan invertebrata atau avertebrata dikelompokkan menjadi 8 filum. Lumayan banyak pengelompokannya. Apa saja? Porifera,
Coelenterata, kemudian Platyhelminthes, Nemadelminthes, Annelida, kemudian Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Semuanya akan kita bahas setelah ini, ya. Tetap disimak video berikut. Kalian, hewan yang akan kita bahas yang pertama dari kelompoknya vertebrata. Baik, Nak. Jadi yang pertama kelompok vertebrata yang kita bahas adalah Pisces atau ikan. Iya. Jadi ini biasa kita jumpai ya di rumah kalian, mungkin yang punya kolam, yang punya akuarium, aquascape ya. Oke, yang sering ke pasar beli ikan ya, biasa melihat ikan Pisces. Cirinya juga mungkin kalian sudah tahu ya, dia bereproduksi dengan cara bertelur, istilahnya adalah ovipar. Kemudian dia bernafas dengan apa? Dengan insang. Ya, hidupnya di air, di perairan. Oke, ini dia Pisces. Oke, kemudian kelompok hewan vertebrata yang lain adalah amfibi. Iya, amfibi. Jadi yang unik di amfibi ini, dia punya dua fase kehidupan. Biasanya dulu kita pelajari hidup di dua alam gitu ya. Itu maksudnya dia mengalami dua fase kehidupan. Oke, saat dia masih bentuk berudu atau embrio ya, bentuk kecebong ya. Nah, dia bernafas dengan insang dan hidupnya di air. Nah, fase kedua setelah dewasa, sudah jadi katak misalnya ya, sudah jadi katak misalnya, maka dia bernafas dengan paru-paru dibantu dengan permukaan kulitnya. Ya, nah ini hidupnya sebagian besar ada di darat, sehingga dia mengalami dua fase kehidupan. Contohnya apa sih? Amfibi itu apakah hanya kata? Ternyata ada yang namanya salamander. Ya, seperti ini salamander. Oke, baik anak-anakku sekalian, setelah ini kita akan membahas kelompok vertebrata yang lain. Nah, hewan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah reptilia. Ya, reptilia. Oke, jadi reptil ini ciri khasnya adalah tubuhnya ditutupi oleh sisi. Ya, ditutupi oleh sisi. Kemudian ciri yang lain adalah dia biasanya merupakan hewan melata. Apa itu hewan melata, Ustaz? Jadi hewan melata itu adalah hewan yang berjalan dengan perutnya. Artinya jika dia berjalan maka bagian perutnya akan menyentuh tempat dia berjalan. Itu namanya hewan melata. Oke. Kemudian ciri yang lain dari si reptil ya, reptil ini dia bisa bertelur ya. Oke, atau reproduksinya secara ovipar. Nah, apa saja sih contoh dari reptil? Contoh reptil adalah penyu ya, atau kura-kura, kemudian ada buaya, kemudian ada yang sering di rumah kita ya, cicak ya, tokek, dan lain-lain. Ya, itu semua adalah contoh reptil. Baik, kemudian hewan selanjutnya adalah kita akan bahas aves atau burung. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah permukaan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ya, bulu. Iya. Kemudian dia bernafas dengan paru-paru. Kemudian reproduksinya dengan cara bertelur atau ovipar. Apa saja contoh aves? Banyak ya. Burung tentunya, segala macam jenis burung. Atau selain burung, dari sebangsa unggas, ayam, bebek, ya, angsa, itu semua kelompok aves. Oke, baik. Kemudian hewan yang terakhir di vertebrata yang kita bahas adalah mamalia. Oke, ciri khas mamalia adalah tubuhnya ditutupi oleh
rambut. Ya, rambut, bukan bulu ya, tapi rambut. Oke. Kemudian dia memiliki kelenjar susu atau yang disebut kelenjar mamai, sehingga dia disebut dengan mamalia. Sehingga dia selalu menyusui anaknya. Ya. Oke. Reproduksinya dengan cara apa? Nah, ini reproduksinya dengan cara melahirkan atau vivipar. Contohnya banyak ya. Sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Itu dia hewan-hewan vertebrata yang sudah kita bahas. Setelah ini kita bahas kelompok dari invertebrata. Tetap disimak penjelasannya. Baik anak-anakku sekalian, masih tetap semangat ya, tetap fokus menyimak penjelasan dari Ustadz ya. Ustadz doakan semoga ilmunya barokah ya. Baik anak-anakku sekalian, kita sekarang akan membahas kelompok invertebrata atau vertebrata. Oke, yang kita bahas yang pertama adalah porifera. Ya, apa itu porifera? Porifera ini adalah hewan invertebrata yang cirinya tubuhnya berpori. Ya, sehingga dinamakan porifera. Di mana dia hidup? Ini biasanya ada di laut, di dasar laut ya. Oke, kalian pernah nonton film SpongeBob? Film kartun SpongeBob ya? Nah, sebenarnya SpongeBob itu terinspirasi dari hewan porifera. Ya. Karena sponge ya, itu adalah contoh dari hewan porifera. Ya. Oke, jadi apa saja sih contohnya porifera? Yang pertama ada Demospongia atau spong, ya, kayak gini bentuknya, ya. Dia di dasar laut biasanya bentuknya seperti vas bunga, besar-besar ya, tubuhnya berpori-pori. Oke, kemudian ada yang namanya Calcarea, ya, kayak gini. Jadi seperti koral ya atau batu kapur gitu ya, tapi dia hewan. Oke, kemudian ada yang namanya Hexactinellida, seperti ini. Nah, ini adalah kelompok dari hewan porifera. Kemudian selanjutnya adalah filum Coelenterata. Apa saja cirinya Coelenterata? Yang pertama adalah tubuhnya berongga. Nah, itulah ciri khas dari Coelenterata, sehingga dinamakan Coelen karena artinya rongga. Ya. Selain berongga, ciri yang lain adalah dia memiliki tentakel. Jadi kelompok Coelenterata ini memiliki tentakel. Nah, apa saja contohnya? Banyak, ya. Sebagian besar penyusun dari terumbu karang, tempat hidupnya si ikan yang ada di laut, yang sangat indah sekali, ya. Yang biasanya kalian kalau snorkeling, diving itu lihat itu ya. Nah, itu dari kelompok hewan Coelenterata. Apa saja misalnya? Anemon laut, ya. Anthozoa atau bunga karang. Kemudian ada juga hidra, ya. Kemudian ada yang bisa bergerak, ya, yaitu yaitu hewan ubur-ubur, ya. Jadi ubur-ubur ini masuk dalam kelompok Coelenterata. Tapi hati-hati dengan hewan-hewan Coelenterata, karena rata-rata dia beracun. Karena di ujung tentakelnya itu ada racunnya biasanya. Tapi tingkat racunnya berbeda-beda ya. Ada yang cuman bisa menyebabkan gatal saja, iritasi saja, atau bahkan ada yang menyebabkan kematian. Baik, itu dia kelompok Coelenterata. Oke, setelah ini kita akan membahas kelompok yang lain. Baik nak, setelah ini kita akan membahas kelompok Platyhelminthes. Ini kelompok cacing-cacingan ya. Semoga kalian tidak jijik melihat tayangan berikut ya. Tapi kalau namanya belajar tidak boleh ada rasa jijik ya. Oke, cacing yang kita bahas adalah Platyhelminthes. Ya, Platyhelminthes. Dari katanya, dari namanya flat. Flat itu artinya apa? Datar ya.
Oke, kenapa dinamakan flat atau Platyhelminthes? Karena tubuhnya datar atau pipih, sehingga biasa disebut cacing pipih. Ya. Nah, biasanya dia bersifat parasit. Ada yang parasit menempel, numpang hidup pada inangnya, ada yang hidup bebas. Apa saja contohnya dari Platyhelminthes? Yang pertama adalah planaria. Seperti ini, ya. Planaria ini hidup bebas, ada di air-air yang jernih, ya. Dia tidak parasit. Nah, yang unik, yang khas dari si planaria ini adalah dia punya kemampuan fragmentasi atau membelah diri. Jadi nih, si planaria kalau kalian potong, ya, potong jadi 2, maka masing-masing potongan bisa hidup menjadi individu baru. Potong jadi 3, dia bisa jadi 3 individu baru. Sakti ya, Masya Allah. Luar biasa yang menciptakan planaria. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian contoh yang lain dari Platyhelminthes adalah cacing pita, ya, atau Taenia saginata dan Taenia solium. Ya, kalau cacing ini nih parasit, ya, dia hidup biasanya di usus manusia, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kenapa kok bisa hidup di ususnya manusia si cacing ini yang panjangnya bisa bermeter-meter? Nah, karena biasanya si larvanya cacing ini hidup pada daging, ya, sehingga kalian kalau makan daging harus benar-benar matang. Daging apa saja? Daging sapi bisa, ya. Jenis cacing pitanya Taenia saginata. Yang paling banyak tuh pada daging babi. Nama cacing pitanya Taenia solium. Jadi, ya, alhamdulillah, ya, di syariat kita haram hukumnya memakan babi. Ada hikmahnya ternyata. Oke, baik. Kemudian contoh yang lain dari Platyhelminthes adalah cacing hati. Iya, atau Fasciola hepatica. Nah, cacing hati ini hidupnya di hatinya hewan. Biasanya kambing, sapi, ya. Kalau hari raya Idul Adha kemarin kalian sempat ikut bantu potong-potong hewan, bisa kalian cek, ya, di hatinya kambing atau sapi ada tidak cacingnya. Ya, oke, baik. Itu dia cacing pipih, ya, atau Platyhelminthes. Sekarang yang akan kita bahas adalah cacing Nemadelminthes. Oke, apa sih cirinya Nemadelminthes? Jadi ciri utamanya Nemadelminthes adalah dia bentuknya bulat panjang, ya, biasa disebut gilik, sehingga nama lainnya adalah cacing gilik. Ya, ini ada yang parasit, ada yang bebas, tapi sebagian besar kelompok ini hidupnya parasit. Ya, contohnya banyak, ya. Ada cacing tambang, ya. Ada cacing perut. Ini hidupnya di perut manusia, ya. Kemudian ada cacing kremi. Mungkin kalian waktu kecil pernah merasakan serangan dari cacing ini, ya. Jadi dia biasanya menyebabkan gatal di sekitar, mohon maaf ya, anus. Biasanya anak-anak kecil, karena anak kecil tidak bisa menjaga kesehatan, ya, kebersihan maksudnya. Oke, cacing kremi. Ada lagi nih, cacing namanya cacing Filaria brancofti atau Wucheria brancofti. Namanya keren, tapi luar biasa dampaknya, ya, cacing ini. Dia bisa menyebabkan penyakit kaki gajah seperti ini, ya. Jadi dia bisa hidup di otot-otot kaki, pembuluh darah di kaki, sehingga menyebabkan kaki membesar. Penularannya dari mana? Dari gigitan nyamuk. Hati-hati, ya, penyakit kaki gajah. Oke, baik, itu dia kelompok Nemadelminthes. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas kelompok hewan moluska. Ya, moluska. Ya, jadi hewan moluska ciri khasnya bertubuh lunak, ya, dan sebagian besarnya itu memiliki cangkang. Apa saja termasuk moluska? Banyak. Salah satunya adalah bekicot,
ya. Kemudian mungkin kerang, siput, ya. Itu yang punya cangkang. Kalau yang tidak punya cangkang, cumi, gurita, sotong, dan lain-lain. Oke, itu dia moluska. Baik, untuk hewan selanjutnya, kelompok hewan selanjutnya yang akan kita bahas adalah dari kelompok Annelida. Iya, ini masih dalam kelompok cacing-cacingan. Oke, jadi ciri khas Annelida adalah bentuknya bulat panjang seperti cacing gilik, tapi bedanya di tubuhnya itu ada ruas-ruasnya, ada segmen-segmennya. Ya, oke, apa saja contohnya Annelida itu? Jadi contohnya ada cacing tanah. Ini yang biasa hidup di tanah, yang bisa menyuburkan tanah. Ya, kemudian ada lintah, ya, yang menghisap darah. Kemudian ada cacing wawo dan palolo. Nah, ini menarik cacing ini, warna-warni ya. Dan yang menarik lagi cacing ini bisa dikonsumsi. Ya, jika kalian berkunjung ke daerah Lombok ya, di sana ada pantai, banyak pantai ya. Masyarakat di sana punya kebiasaan menangkap hewan ini, cacing ini untuk dikonsumsi. Karena di musim-musim tertentu di pantai di Lombok itu ya, itu banyak sekali cacing wawo dan palolo. Ya, mau merasakan nikmatnya cacing ini, silahkan datang ke Lombok ya. Oke, itu dia kelompok hewan Annelida. Nah, untuk hewan selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelompok hewan Echinodermata. Ya, oke. Echinodermata ciri khasnya adalah tubuhnya seperti ada tonjolan-tonjolan zat kapur, ya, atau seperti ada duri-durinya. Nah, sehingga dia biasa disebut dengan hewan berduri, ya. Nah, apa saja contohnya dari kelompok ini? Ya, jadi biasanya ini banyak jenisnya di laut ya. Ada teripang, ya, ada bintang laut, ya. Kemudian ada ya namanya bulu babi atau landak laut. Oke. Kemudian kelompok terakhir yang akan kita bahas di invertebrata adalah Arthropoda. Oke, baik. Jadi Arthropoda ciri khasnya adalah dia hewannya kakinya berbuku-buku. Jadi kakinya itu bersegmen-segmen, ya, berbuku-buku, banyak sendinya. Nah, jenisnya macam-macam, ya. Jadi Arthropoda ini jenisnya macam-macam. Sehingga dia dikelompokkan lagi menjadi 4 kelas, ya. Yang pertama, Arthropoda itu dikelompokkan ke dalam Insecta. Ya, oke. Insecta, ya, ciri khasnya dia kakinya berjumlah 6. Ya, yang masuk dalam kelompok Insecta banyak sekali ya. Dari kelompok serangga ya, ada apa saja? Nyamuk, kemudian belalang, kecoa, ya. Semua itu masuk dalam kelompok Insecta. Oke, kemudian kelompok atau kelas selanjutnya masih di Arthropoda yaitu Arachnida. Ya, Arachnida. Oke, jadi Arachnida ini kakinya berjumlah 8. Ya. Oke, apa saja contoh Arachnida? Jadi contoh Arachnida adalah laba-laba dan kalajengking. Ya, masuk dalam kelompok Arachnida. Oke. Kemudian kelas selanjutnya adalah Crustacea. Iya, Crustacea. Jadi cirinya kakinya berjumlah 10. Apa saja contohnya? Udang, kepiting, ya. Itu adalah contoh dari Crustacea. Nah, kelas yang terakhir atau kelompok terakhir dari Arthropoda adalah Myriapoda. Ini kakinya banyak, ya. Oke, Myriapoda ada 2 contohnya, yaitu kelabang, ya, dan kaki 1000. Baik, itu dia kelompok hewan Arthropoda. Baik anak-anakku, tadi penjelasan tentang hewan cukup banyak ya, klasifikasi hewan. Mungkin itu sebagian kecil ya. Kalau ingin detailnya lagi, nanti lebih lanjut kalian pelajari di SMA atau di perguruan tinggi
Ya, oke, baik anak-anakku sekalian, video dari Ustadz untuk pertemuan ketiga di bab klasifikasi Ustadz akhiri. Ya, semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah ya, semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء